wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'is shalihin wal musannifin wal muallifin wa nakhussu khususan ila sahibil madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa nakhussu khususan aidan ila muallifi hadzal kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani nafa'ana bi ulumihi fid dharain syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu iku hadis saking Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngridhoi sapa Allahu Allah anhu terhadap Ka'ab bin Malik. Annam ro'atan sak temene wong wadon. Annam ro'atan sesungguhnya seorang wanita dabahat menyembelih syatan kambing bihajarin dengan batu. Fasu'ila maka ditanya siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam andalika terkait hal itu. Fa amara maka memerintahkan siapa nabi bi'akliha untuk memakannya. Memakannya itu adalah hak kembali kepada syah. Bahwa meriwayatkan ing hadis siapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Jadi di sini batu itu adalah ma kharaja ad-dama. Sesuatu yang dapat mengeluarkan darah atau iraqatud dima yang disebut dengan apa? Mengalirkan darah. Tapi batunya yang batu yang tajam. Memang sejak dulu itu zaman pertama kali itu ya memang zaman batu. Jadi alat-alat rumah tangga itu memang awalnya terbuat dari batu. Lah ketika kemudian tidak ada pisau, adanya cuma batu, tapi batunya itu batu pipi. Dan batu pipi itu kemudian bisa diasah, kemudian bisa dibuat untuk nyembelih kambing, maka kambingnya itu mengeluarkan darah. Ketika itu kambingnya mati, hukumnya halal. Ya, halal. Jadi kalau nggak ada akar, nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada pisau, batu pun jadi.
nggak ada perawan, janda jadi. Yesus. Ini. Terus kita lanjutkan. Wa an Rafi' ibni Khadijah. Wa an Rafi' ibni Khadijah haiku hadis saking Rafi' bin Khadijah. Radhiya mugi-mugi ngridhoi sapa Allahu Allah anhu terhadap Rafi' bin Khadijah. Anin Nabi hadis saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, ma anhara ad-dama, ma apa saja, anhara yang dapat mengalirkan ad-dama, darah, wadukiro dan disebutkan apa ismullahi asma Allah alaihi terhadap ma, fakul maka makanlah. Laisa sinna wadufuro, bukan gigi, wadufuro dan kuku. Nah ini keterangan kemarin. Jadi kalau kalian nyembelih itu jangan sampai pakai gigi. Maksudnya digigit kayak harimau, kayak apa gitu, jangan. Kayak kucing, jangan. Cari batu, cari pisau, alat-alat yang bisa mengalirkan darah untuk nyembelih. Wadufura dan kuku. Ammasinu, adapun sin gigi, fa'admun maka itu tulang. Wa ammad dufuru, adapun utawi dufur yaitu kuku, famudal habasyati maka itu adalah pisaunya orang Habasyah. Muttafaqun alaih, ay hada hadisun muttafaqun alaih. Ini membahas tentang alatul dabihah. Jadi kalau kemarin itu berburu itu alat yang itu bisa hewan itu bisa anjing, bisa apa? Apa lagi? Selain anjing apa? Raja Wali ya. Elang. Selain elang apa? Oh, burung gereja. Ya itu. Kamu pernah makan barang gereja? Makan burung gereja. Terus setelah itu apa? Sahem itu panah. Terus ada lagi kemarin lembing ya, tombak panjang, tombak pendek yang ya untuk dilempar ya. Kemudian panah, lembing, terus kemudian kalau sekarang modern apa? Senapan. Nah kalau jebakan itu macam-macam. Ada yang langsung mati, ada yang enggak. Itu soet apa bukan? Misalnya nih jebakan serigala. Kalau yang ada masuk makan situ, cerk langsung kena lehernya. Apakah itu kemudian bisa disamakan dengan soid ataukah memang tidak? Tapi biasanya
kalau jebak serigala atau apa kijang atau apa yang satunya lagi itu kemudian bisa digunakan. Nah, tapi seringnya nggak mati. Lah seumpama kayak tikus kayak gitu, jebakan tikus yang jepretan itu, yang masuk kayak gitu, apakah itu kemudian masuk alatus soid? Ketika masang umpannya harus baca bismillah. Itu kan bisa saja itu direkadaya dibuat apa? Dibuat yang lebih besar itu untuk jebak kelinci. Yang kayak cepat langsung kemudian apa? Di situ itu, ya kan? Nah, bisa nggak kayak gitu? Dikatakan sebagai apa? Soid, kan gitu. Menjebak ya, bukan memburu, ya kan? Bukan memburu, menjebak tapi bukan memburu tapi menjebak. Nah, itu permasalahan sendiri. Tanyain di Baksul Masail Bekasi nanti. Bolehkah menjebak, ya kan? Dengan jebakan tikus yang besar, ya kan? Menjebak kelinci yang kemudian membaca bismillah saat masang umpan, terus yang makan kelinci di situ, terus kena lehernya kan otomatis kecekik nih, ya kan? Dan itu biasanya ngeluarin darah, atau biasanya neken ke sini terus mati. Nggak pernah jebak tikus kalian? Sering jebak tikus apa enggak? Lem kan masih hidup. Tapi ingat, jebakan itu yang menjadi sisi pengambilan fikihnya itu tidak mengalirkan darah. Jebakan tikus yang ada itu jepret, itu mencekik saja itu. Ini kan ada kayak kitab kayak gini, kemudian kalau ia makan umpannya, blek kayak gitu kan. Nah, itu kemudian bukan sebagai alat hidup. Makanya hati-hati. Kalau jebak itu apa? Ayam apa? Ayam kampung. Itu ayamnya orang itu. Ayamnya orang kamu jebak. Kita lanjut. Alat yang lainnya apa? Alat yang lainnya adalah umumnya pisau. Kemudian kalau nggak ada pisau, batu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan iku hadis saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, naha melarang siapa Rasulullah ayyuqtala syai'un minad dawabi sabran. Naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang apa? Ayyuqtala, membunuh, syai'un sesuatu minad dawabi dari hewan-hewan, sabran dengan disiksa. Utila sabran itu disiksa dulu sebelum dibunuh. Hari ini karena biar diambil bagian kanan, sampelnya bagian kanan, kemudian besok sampel bagian kiri, itu yang depan, kemudian besoknya lagi yang belakang. Nah, haram hukumnya. Kalau bunuh sekalian, jangan kemudian kutila sabron, kotala sabron. Tikus yang sudah kena kamu jebak itu jangan dimasukkan ke solar,
lalu kemudian dibakar, jangan. Matiin, cariin pentungan gitu aja. Memang dibunuh, memang dianjurkan untuk membunuh, dibasmi. Itu loh. Karena itu termasuk hama. Jadi kalau kemudian apa ya? Datang pada saat itu, kemudian apa? Di situnya itu ada ya. Maka kemudian apa? Ketika sudah kena di dalam keranjang, kemudian keranjangnya itu diangkut, nah itu harus dibunuh lebih dulu. Nah caranya bagaimana? Caranya itu dicari pentung atau diracun, gitu. Ada racun yang kuat, apa itu? Sianida, kan gitu. Sianida. Wa an Shaddad bin Ausin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Shaddad lan iku hadis saking Shaddad bin Aus. Qala berkata siapa Shaddad bin Aus utawi qala lafaz dawu qala. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah kataba menetapkan siapa Allah al-ihsana terhadap kebagusan, kebaikan ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Jadi apa saja itu Allah telah menetapkan bahwa yang harus dilakukan itu adalah kebaikan. Kebaikan itu bagus. Pacaran yang bagus. Ya kan, jangan lewat pintu belakang. Datang ke orang tuanya, bapaknya dibawa, bapak ibunya, assalamualaikum pak, gitu. Bawain buah. Ya kan? Kira-kira diterima nggak kayak gitu? Habis itu Pak, saya senang sama putrinya jenengan. Terus, nah setelah itu kemudian baru kemudian ditanya, kan gitu. Pokoknya dalam segala hal itu ada sisi baiknya lah. Dan baik sisi baiknya itulah yang harus ditetapkan. Gitu. Dalam segala hal itu ada sisi baiknya. Sisi baiknya itulah yang dianjurkan oleh Allah untuk dilakukan. Maka dari itu, faida qataltum apabila kamu membunuh, fa'ahsinu al-qitlata, maka perbaikilah oleh kalian al-qitlata, caramu membunuh. Bunuh orang yang bunuh orang, tapi jangan mutilasi. Kalau sekali pukul bisa langsung mati, nggak masalah. Gitu. Jadi yang dimaksud di situ, ketika misalnya kita ini, kalau dulu kan ada yang namanya kisos. Nah kisos itu kalau bisa langsung cong mati, maka pisaunya harus yang tajam, apalagi dipenggal. Nah terus di situ disebutkan wa idza dabahtum fa ahsinu dabhata, dan apabila kamu menyembelih fa ahsinu dabhata, maka berbaikilah dalam penyembelihan. Saya dulu almarhum itu yang paling bagus nyembelihnya itu bapaknya Anwar, bapaknya Kang Anwar. Itu dari yang saya tahu 30 sampai 50 kambing itu nggak ada yang jerit. Kambingnya itu saat disembelih itu nggak ada yang jerit.
Lah biasa kan biasanya kalau orang itu dipegangi rapet-rapet langsung kan gitu kan, rame kan gitu. Tapi di tangan bapaknya almarhum bapaknya Anwar, Allahumma yarham, itu kemudian diem, kayak nikmatin gitu. Nah itu namanya fa'aksilut dabar. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, kalau kalian jangankan kambing, ayam aja kadang masih hidup. Ayam, potong ayam aja masih hidup. Makanya kalau ayam itu masih kejet-kejet ya, masih bergerak, jangan dilepasin dulu. Cari uratnya yang belum putus. Tapi memang kalau biasanya sudah 2 urat yang putus, itu biasanya memang sudah mati. Nah kadang jangan keliru, ada 4 urat di situ, urat darah yang harus putus semua, karena di situ ada urat makanan juga. Nah kalian makan dari sini itu loh, ada uratnya itu ada 4, ya kan? 1 2 makanan, 2 ada udara ya kan, kemudian ada juga yang darah, ya kan? Nah dua-duanya harus putus, kalau 1 aja masih bisa ya. Gitu. Nanti dijelaskan. Wal yuhidda dan hendaknya menajamkan siapa ahadukum seorang di antara kalian syafrotahu alat penyembelihnya atau pisaunya. Wal yurih dan hendaknya menyamankan dabihatahu sembelihan. Ini kali-kali pernah nyembelih apa belum? Nyembelih apa? Ayam ya. Jangan diperlihatkan. Temanmu disembelih. Jangan. Ya kan? Artinya apa? Ketika itu terjadi penyembelihan di situ, maka kemudian itu jangan diperlihatkan, suruh hadap sana atau diajak main dulu, gonceng naik sepeda. Kambingnya diajak sepedaan kan gitu, diselimurin. Baru nanti waktunya gilirannya, kan gitu. Ada yang main sebelum sembelih main PUBG dulu. Wal yurid dan hendaknya menyamankan dabihatahu begitu. Rawa meriwayatkan gue hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, lan iku hadis saking Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiya mugi-mugi ngridhoi sapa Allah anhu terhadap Abi Sa'id Al-Khudri. Kala berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri utawi lafaz dawuh Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dakatul janini dakatu ummihi. Dakatul janini dakatu ummi. Dakatul janini utawi nyembelih janinnya iku dakatu ummihi. Dakatu ummihi menyembelih Jadi halal apa haram? Halal apa haram? Ada kambing. Kambing itu berada di dalam perut dan dia masih cempe. Tahu cempe? Anak kambing. Kalau orang Jawa itu nyebutnya beda sama ibunya. Kalau kita kan kurang bahasa. Anak gajah arane gudel.
kan? Belu. Kalau anak kebo arane gudel. Anak sapi arane bedel. Anak bedes kue. Anak monyet apa namanya? Ya kue. Tanya orang Jawa itu. Anak monyet namanya kue. Ya. Anaknya cicak. Bahasa Arab malah. Anaknya cicak apa? Sawiyah. Nah ini yang kemudian bisa dibahasa Arabkan. Orang bahasa Arab kalau buku kitabun, bener nggak? Buku kitabun. Coba kitabun buku. Nah, sekarang saya balik. Halaman nggak bisa. Mobil sayyaratun. Kemudian halaman luas nggak bisa. Aku bisa alun-alun. Jadi baru ketawa. Zakatul janin zakatul ummi. Nyembelihnya janin itu dengan menyembelih ibunya. Jadi kalau ibunya sudah mati, janinnya itu juga sudah halal. Itu ya. Nah, itu namanya apa? Sate bayi. Sate bayi kambing. Iya. Kata lu babi. Nah, ini kok jadi hitam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, iku hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna nabiyya utawi temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Al-muslimu yakfihi ismuhu. Al-muslimu seorang muslim, yakfihi cukuplah baginya ismuhu asmanya atau namanya. Ad-dhamir lil muslim waqad fassarahu hadisul Baihaqi an Ibni Abbas qala fihi fa innal muslima fihi ismun min asma'illahi. Jadi fa innal al-muslimu utawi orang Islam yakfihi cukup baginya ismuhu namanya. Titik. Fa innasia. Nah ini dampaknya. Fa innasia.
Fa innasya dan apabila ia lupa ayu sama untuk menyebutkan siapa hinayat bahu ayu sama ingin den sebut hinayat bahu ketika menyembelih fal yusami maka hendaknya ia menyebutnya summa liyakul kemudian memakannya. Hadis ini dhaif, nanti dijelaskan. Seorang muslim apabila ketika menyembelih apakah wajib mengucapkan ismullah, menyebut asma Allah? Nah ini enggak. Namanya sendiri itu sudah ada ismullah pada dirinya namanya. Kalau dia sudah ngomong seorang Islam maka di dalam dirinya itu ada ismullah. Lah mestinya ketika orang itu kemudian menyembelih itu kan harus menyebut asma Allah. Lah kalau lupa ketika makannya baca bismillah. Gitu loh. Ini ada tata caranya. Pas nyembelih ayam lupa nggak baca bismillah. Jadi bangkai nggak? Jadi bangkai nggak? Mestinya jadi bangkai itu. Meskipun muslim karena tidak mengucap bismillah. Tapi di sini ada keringanan. Ketika seseorang lupa membaca bismillah, ya kan? Maka kemudian hendaknya ia membaca bismillah ketika makan. Gitu. Kita lihat status hadisnya. Akhraja meriwayatkan hu ing hadis siapa ad-Daruqutni Imam Daruqutni. Wa fihi dan itu di dalam hadis rawin terdapat rawi fi hifdihi dhafun yang dalam hafalannya lemah. Titik. Wa fi isnadihi Muhammad bin Yazid bin Sinan. Dalam rangkaian sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan. Wa huwa sadukun. Dia orang terpercaya tapi dhaiful hifdi, lemah hafalannya. Kalau benar sih benar, kalau jujur sih jujur. Tapi ketika kemudian disuruh ngapalin sering lupa. Lah antara sering lupa kemudian sama nggak jujur ini loh yang kemudian jadi penyakit dari hadis itu sendiri. Tahu penyakit hadis? Penyakit hadis itu nggak jujur sama sering lupa. Misalnya seseorang bilang begini, aku mau dari belakang ketemu Ustaz Taufik. Kayaknya ketemu apa tidak ya? Ketemu apa tidak itulah yang kemudian dhaiful hifdzi. Lupa aku ya, gimana ya orangnya ya kan gitu. Nah, akhirnya terjadi apa yang kayak gitu? Maka hadisnya ini cacat. Betul. Lah kalau hadis cacat itu kemudian nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Wa akhraja Abdur Razik. Nah, tapi ini ada lain. Wa akhraja dan meriwayatkan hu ing hadis. Siapa Abdur Razzaq? Siapa Abdur Razzaqi? Imam Abdur Razzaq. Bi isnadin sahihin. Bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih ila Ibni Abbasin sampai kepada Ibnu Abbas. Mauqufan alaihi tetapi mauquf berhenti kepada Ibnu Abbas. Apa hadis mauquf itu? Hadis mauquf itu adalah sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bisa jadi ini perkataan Ibnu Abbas sendiri, gitu loh, bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Berarti statusnya hadis ini bagaimana? Para ulama mengatakan kalau mauqufnya itu mauquf sahabi, maka hadis itu maqbul, bisa digunakan hujjah. Kenapa? Karena sahabat tidak mungkin mukhalafah terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu sahabatin adulun. Semua sahabat itu adil. Jadi kalau ada periwayatan yang mauquf dan berhenti kepada para sahabat, maka riwayatnya itu bisa diamalkan. Itu. Maka hadis mauquf itu juga sering disebut sebagai asarus sahabat. Nah kita ini disuruh ngikut sahabat. Kita ini disuruh ngikut sahabat. Tuh. Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in sampai kemudian imam ahli hadis. Tapi nggak berhenti di situ. Itu riwayat yang mauquf yang berhenti kepada Ibnu Abbas. Di bawahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang walahu dan iku keturi hadis syahidun atau penguat inda Abi Dawud dari riwayat Abu Dawud fi marosilihi dalam kitab marosilnya bilagdir dabihatul muslimi halalun, sembelihan umat Islam seorang muslim halalun adalah halal. Adakah dakaron? Oh ya ini. Dakaro adakah ia menyebut asmallahi asma Allah alaiha terhadap dabihah aulam yakur ataupun tidak menyebutnya. Tuh malah ada kayak gini malah. Tapi disunahkan tetap membaca saat makan. Pokoknya yang nyembelih itu umat Islam halal. Nyebut asma Allah atau tidak yang penting disembelih selesai itu halal. Tapi dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Warijaluhu dan para perawinya iku muwaththaquna pada percaya semua. Dapat dipercaya semua. Habis ya. Jam kurang 5 menit. Babul adhahi an Anas bin Malik rafifan fa'ana ilayya inda hajati ilaihi subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kitabnya ini. Siapa yang bawa kitab? Yusuf bapak apa ya? Dah, silakan.